Gini saudara sekalian, Esa Terate itu aslinya badan wadak kok. Kalau saudara pikir orang yang lepas dari Esa itu orang perjuangan, wong sing perjuangan itu ndak akan mikir toto batin, enenge wani. Saya ndak perlu nyebutkan beliau-beliaunya. Kita ini lahir dari seorang perjuangan. Lahir dari orang, kalau sekarang itu orang politik. Bukan kita lahir dari orang peguron. Itu bukan. Saya tidak cerita penuh, tapi saudara bisa nanggap. Kalau saudara minta tunjukkan, wongnya tak tunjuk nih. Hampir seluruh orang Terate itu orang perjuangan. Tokoh Indonesia Muda, tokoh ini, tokoh ini. Saudara bayangkan tahun 22. Ini orang perjuangan. Lah nek perjuangan gitu, belajar pencake apa? Mun ini tingkat siji, tingkat loro, tingkat telu. Ini toto lahir ya, toto batinnya ndak. Saya bisa menerima itu. Orang toto batin itu tetap belajar. Di kala itu pasti orang-orangnya itu wong Minandito. Tapi orang yang mendirikan Terate itu orang tokoh-tokoh perjuangan. Tokoh ya partai ini. Mengapa tokoh perjuangan? Lah dia keluar masuk bui kok. Ki Ageng Suradara tidak karena dia orang pegawai pemerintah dan tidak mengadakan perlawanan. Hanya orang-orang yang lepas dari Esa itu, termasuk SAO, ya SAPSC berubah nama jadi Terate. Di Bandung adanya Korban Dunia, di Jakarta ada Esa Cempaka Putih. Lah dua Esa di Bandung, di Jakarta itu hilang tak berbekas. SAO di Semarang sekarang berubah menjadi PDSA. SAPSC menjadi Esa Terate. Ini cikal bakal itu. Lahirlah Mas Imam, belajar ke Pak Irsad, di mana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan, yang dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Solo, dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Lah Mas Imam itu lahir memang masih badan wadak. Setelah beliau latihan di Esa Terate muncul, beliau mempelajari, loh, mengapa yang dikenal kok hanya Esa, kok Esa Terate tidak? Nah, Esa Terate karena keluar itu orang kecil, menggunakan uang mahar itu uang ketengan. Ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil, sedangkan Esa sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Wong sing ngerti ki Esa, Esa Terate ini ngertine gelut. Lah beliau-beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi Esa Terate gelutan, nemen nenek tukang gelut yo, karena lahirnya yo saka tukang gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras Esa Terate harus lebih dari Esa Winongo.
Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat orang Esa itu nangis. Mengapa saya menemukan Esa kok di Esa Terati? Lah saya mengatakan gitu. Karena masih mampu badan wadak belajar Esa. Siji loro telu belajar karena badan wadak. Tapi batiniannya itu belajar pada Esa. Belajar pada Esa, belajar pada Pak D-nya. Karena Ki Ageng Suradjoyo itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang diteruskan sebagai jurus 3, tingkat 3 tidak ada. Terbatas sampai tingkat 2. Lah, tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya. Tidak ngerti dia itu murid Esa. Ya beliau yang diwenangkan mengesahkan. Tapi tidak seperti Esa Terati berbondong-bondong mengesahkan. Beliau sangat teliti. Sampai bukunya ditinggalkan sama saya. Sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat 3. Lho sedangkan Esa ora enek lho kok Esa Terati muni tingkat 3. Kuwi metu saka ndi? Nek tingkat 30 dari sipit enek. Papat. Ini sejarahnya begitu. Banyak orang memungut tingkat 3 ya. Itu badan wadak. Tapi toto batine ora enek-enek iki ngarang dhewe. Saya mengetahui persis. Pada saat disahkan tingkat 3, almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau masih imam sendiri dalam ruangan itu. Yang nggak boleh, nggak bisa itu batiniahnya. Karena batiniahnya itu kalau mau mlebu dadi tingkat 3, paribasane nganti nesu malah diguyu. Isine mung mesem. Nek nesu itu lahiriah. Tapi nek dimusuhi mesem ngesakne sing musuhi. Apa kuat kowe? Ya tanteni sesuk apa semben dhisik kowe apa aku, sing bener kowe apa aku. Lah sing lakoni tingkat 3 ngono ki sapa angel? Ora berbondong-bondong tingkat 3 sak loro. Lah kok gak wani ngadepi aku. Lho nek wani ngadepi aku tingkat 3 kaya apa tingkat 3mu? Ora mbok abusi ae. Wah ini masak kelabang untuk ini untuk tingkat 3. Lah kelabang apa? Lha ini kok. Jadi kalau saudara sekalian dikecoh oleh orang-orang itu, mau tingkat 2 oleh orang itu, wong kuwi golek duit. Lho nek dhewe tingkat 2, tingkat 3 bener, uripe kaya apa? Wong sing nyebarke ini dan kemudian apalagi tingkat 3. Lho uripe kaya apa karo masyarakat apa? Padahal orang tingkat 2 itu mampu menjadi katakan itu bukan hanya telukur, jadi panutan siapapun di lingkungannya. Loh apalagi tingkat 3. Logikanya itu ketolong itu aja. Kalau saudara belajar delok dulu biologinya orang itu, sejarah hidupnya dan jadi apa itu. Orang belajar di Esa Terati ya, atau belajar apapun, masuk apapun, pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya. Kemudian kehidupan pribadinya orang itu. Kemudian tujuannya, apa menjadi sasaran ilmunya. Itu. Orang masuk Esa Terati tidak ngerti sasaran tujuannya. Lu ngopo mlebu Esa Terati? Saudara masuk Esa Terati itu, sejarah di Esa Terati. Lho nek ngono aku ra melu. Emoh aku. Karena
sejarah ini mendasari daripada organisasi itu. Saya bangga biarpun katakan itu Esa Terati orang murtad, ya. Kalau dulu dikatakan SAM, kalau orang Terati mengatakan Esa Muda. Tapi Winongo golongane wong pencak Esa murtad. Tapi golongane Winongo yang politik Esa merah. Ini betul semua. Dan dikatakan orang Esa Terati itu kelompok Piyai, enggak. Justru munculnya Mas Imam itu yang menyelamatkan Esa Terati. Surabaya merah, Mojokerto merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lho kok Mas Wadi tahu lho, aku sik urip, wong-wong iki sik urip kabeh. Muncullah Mas Imam sebagai murid, katakan itu Pak Irsad, menyelamatkan Esa Terati itu tidak kelompok merah, tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa ngayomi masyarakat. Itu tujuan Esa Terati ada. Pencaksilat itu katakan hanya untuk membetengi dalam kumpulan ini. Tidak ada Esa Terati diwarai benci karo wong, apalagi benci sama orang Esa Terati. Itu ndak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. Sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong Terati. Rumangsa bolone akeh, rumangsa pencak hebat, ya kan? Tapi tanpa sadar orang Esa Terati menjadi sombong. Sehingga melupakan kearifan kebijakan dan tujuan Esa Terati yang sebenarnya. Ini. Waktu pertama kali murid hanya sedikit. Yang disahkan hanya 8 orang. Tapi dengan penuh keyakinan Esa Terati akan besar. Karena suntian dari Mas Imam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya. Mas Imam itu jarang bicara. Tapi saya ingat didikan yang mengatakan nulato nabimu, nulato pemimpinmu nek kowe yang apik. Karena beliau mengumandangkan dan orang yang pemberani. Tidak ada orang yang berani menghadapi Kiai Sewulan. Itu yang beracok rata dia tembak laka-laka itu. Tapi beliau yang kecil tinggi berani melayan. Itulah baru diakui oleh orang Esa Terati bahwa namanya Imam Gus Semangat yang secara almarhum menjadi tokoh Esa Terati. Diwujudkan tahun 63 dalam game Emerging Forces itu, Ganevo. Mulai saat itulah Esa Terati dipercayakan pada Mas Imam itu. Jadi tidak ada orang tingkat loro swasta, tingkat siji swasta ya. Wong golek duit kok mbok rojongi. Iya disikatai ini aku. Enggak kena ditoto kon minggir disikat. Karena Pak Esa Terati itu lembaga atau organisasi yang bertumpu pada pendidikan. Pendidikan yang katakan itu kalau di sekolahan lahiriah. Pendidikan yang mengarah kepada batinnya. Ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan, nah, karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan, maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngamung ngaweh resepe ngati. Asli peninggalan dari Ki Hajar Jogomo. Rumah ini cuma direnovasi, cuma tingginya tembok ditambah 1 meter mengeliling dan langsung di pelafon seperti ini. Dulu sebelum tahun 2014 rumah di sini kalau posisi hujan banjir, sekarang sudah di pelafon seperti ini,
Hujan seperti apapun sudah tidak banjir. Paham ya Mas ya? Seperti lantai ini bukan peninggalan dari Yang Haji Utomo. Di lantai atau di keramik seperti ini tahun 95. Sekalian memasang lantai ini dan memasang pagar tembok mengelilingi. Jadi tanah peninggalan dari Ki Hajar Haji Utomo sudah dipagar tembok mengelilingi termasuk rumah saya. Nanti kita tunjukkan di belakang biar tahu sampean ya. Sekarang setelah kita sudah masuk di sini, dalam hati sampean rasanya bagaimana Mas? Senang apa susah? Senang Mas. Senang ya? Sudah tahu bahwa disinilah rumahnya Ki Hajar Haji Utomo pendiri SH Terape di sinilah. Paham ya Mas ya? Sekarang menginjak mengenai foto. Ini kan fotonya Ki Hajar Haji Utomo. Paham ya Mas ya? Sekarang kalau sudah tahu fotonya, sekarang tinggal ceritanya. Seperti ini ceritanya Mas. Ki Hajar Haji Utomo ini waktu masih hidup, beliau kepengen ngembang nih ilmu nih sampai ditangkap Belanda, dimasukkan di penjara. Tidak boleh mengembangkan ilmunya SH Terape seperti itu. Sama Belanda ditangkap. Jadi apa-apa Yang Haji Utomo waktu masih hidup, kepengen menyebarluaskan ilmu nih SH Terape sampai keluar masuk penjara seperti itulah. Maka dari itu kita sekarang sudah menjadi warga, tolong jagalah namanya SH Terape atau Setia Hati Terape ya Mas ya. Kalau sampean tidak bisa jaga namanya SH Terape, berarti sampean tidak punya kasihan kepada Ki Hajar Haji Utomo waktu masih hidup. Kepengin ngembangin ilmu ini SH Terape sampai ditangkap Belanda, dimasukkan di penjara. Seperti itulah. Makanya saya pesan kepada saudara kita, tolong jagalah namanya Setia Hati Terape ya Mas ya. Harus dijaga baik-baik. Kalau sampai tidak bisa menjaga, berarti sampai tidak punya kasihan kepada Ki Hajar Haji Utomo waktu masih hidup. Paham ya Mas ya? Mas. Ki Hajar Haji Utomo ini meninggalnya tahun 1952. Ya kan? Seperti itu, harus hafal sampean ya Mas ya. Tidak usah dilupakan. Ki Hajar Haji Utomo Kakung meninggalnya tahun 1952. Kalau ini fotonya Yang Haji Utomo Putri Mas. Ini fotonya Yang Haji Utomo Putri. Beliau ini meninggalnya tahun 1986, tahun 86 meninggalnya. Waktu meninggal Yang Putri ini dulu usianya umurnya 101 tahun, tahun 86. Jadi Yang Putri ini dulu sebelum meninggal di dalam rumah ini, sing ngopeni saya Mas. Sing ngopeni Yang Putri ini saya di dalam rumah. Akhirnya Yang Putri ini sakit sampai meninggal. Beliau ini dulu sakitnya, biarpun Yang Putri ini tidak pernah minum kopi, ternyata beliau waktu masih sakit mengeluarkan seperti kopi hitam dari mulut Mas. Ini jenis penyakit apa enggak? Lamanya 3 hari sampai meninggal. Orang tahu minum kopi, ternyata waktu sakit beliau mengeluarkan seperti kopi hitam dari mulut. Lamanya 3 hari 3 malam langsung meninggal. Jadi Yang Putri ini dulu sebelum meninggal, Yang ngopeni di dalam rumah saya. Paham ya Mas ya? Kalau ini putranya Yang Haji Utomo, sudah tahu ini Mas, Surabaya. Harsono. Iya. Yang Harsono ini yang menyebar luaskan ilmunya SH Terape mulai dari Surabaya sampai Ngetang. Inilah orangnya. Beliau ini meninggalnya tahun 2000. Sebelum meninggal, Yang Harsono ini dulu waktu masih hidup, kalau samu tidak ukuran menit Mas, ukurannya detik. Apalagi beliau ini gudangnya kripen yang mematikan. Seperti itu. Jadi yang menyebar luaskan ilmunya SH Terape khusus dari Surabaya sampai ke timur, inilah orangnya. Makanya sama sudah menjadi warga, tolong ilmunya SH Terape aja dienggo bantal, aja tupai wis dadi warga, aja tupai wis dadi pendekar. Di lingkup sana ada latihan, nyapa dadan barang wis dadi pendekar wis disah. Enggak usah punya pikiran seperti itu ya Mas. Seperti saya contohnya, saya ini masih kepingin mengasah pikiran saya. Ilmunya SH Terape sampai dari mana? Belajar. Jadi saya cucu dari ini Mas. Saya cucu dari Yang Harsono. Saya juga kepingin belajar Mas. Seperti apapun, sampai jauh dimanapun saya tetap kepingin belajar. Sampai sekarang alhamdulillah saya barusan saja nempeleng orang
semaput. Oh gak sembuh kalau nggak kita obatilah seperti itu. Belajar mas, belajar. Nah sampai sudah belajar, sudah pandai, jangan sekali-sekali memukul saudara kita ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di rumah yang Ngacotomo. Sekarang kita tunjukkan posisi di dalam kamar. Kepengen ngerti nggak kamarnya? Iya. Pengen tahu ya? Iya. Sekarang kita ajak masuk ke dalam. Alhamdulillah sekarang sudah kita memasuki posisi di dalam kamar biar tahu kamarnya yang Ngacotomo itu mana. Ya kan? Pengen tahu kan? Iya. Jadi seperti ini mas. Rumah ini dulu sebelum direnovasi ini ada tembok tertutup. Ada singketan tembok. Waktu direnovasi cuma tingginya tembok ditambah 1 meter. Nah, tembok ini posisi seperti ini, posisi tertutup. Ini permintaan dari Mas Tarmaji temboknya disuruh. Karena apa? Mas Tarmaji waktu masih hidup kepengen mengadakan rapat di lokasi ini. Jadi fungsinya tembok dibedah ini. Lokasi ini untuk kegiatan rapat bagi Mas Tarmaji. Seperti meja dan kursi sudah kita tata di sini. Sampai belum mengadakan kegiatan Mas Tarmaji meninggal. Jadi ini dulu ada tembok tertutup. Berhubung meja dan kursi tidak ada fungsinya, akhirnya kita kembalikan di tengah lagi. Paham ya? Jadi ini dulu ada tembok tertutup mas. Di sebelah utara ini ada kamar. Disinilah kamarnya Ki Hajar Utomo. Beliau dulu kalau kepengen bertapa posisinya bertapa ya di lokasi sini, satu lokasi kamar ini. Paham mas? Paham ya? Yang sebelah timur itu ada kamar, itu kamarnya Eyang Putri. Jadi sendiri-sendiri kamarnya. Yang di depan ini kamarnya putranya yang namanya Eyang Ngasono itu tadi. Paham ya? Mungkin sampai di sini ada yang tanya. Putranya pindah. Ki Hajar Utomo itu punya putra 3. Yang paling terakhir meninggalnya Eyang Ngasono. Yang 2 sebelum tahun 2000 sudah meninggal 2. Harsono, Harsining, Haryoko. Harsono punya cucu saya Hartoyo. Paham mas? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan, monggo kita ajak ke belakang biar tahu bahwa Ki Hajar Utomo itu mempunyai peninggalan sampai sekarang pun masih kita fungsikan. Kepengen roh nggak? Iya mas. Silakan. Tanah peninggalan dari Eyang Ngasono Utomo sudah kita tembok mengelilingi. Termasuk rumah saya ini. Depan rumah saya sudah jalan rata. Ya kan? Jadi Ki Hajar Utomo itu mempunyai peninggalan sumur mas. Disinilah posisinya sumur, kita tengeri cat merahnya. Kok ditutupnya kok Mas Hartoyo? Ini permintaan dari Mas Tarmaji. Waktu Mas Tarmaji waktu masih hidup, Mas Tarmaji kepengen ngelatih siswa tingkat 2 di sini. Rencana. Ternyata sudah tertata, sampai belum ngelatih Mas Tarmaji meninggal. Akhirnya latihan tingkat 2-nya dialihkan ke Padepokan Jalan Merak. Setiap malam minggu di sana ada latihan tingkat 2. Paham Mas? Paham ya? Biarpun sumur ini kita tutup, tak kasih pipo ya Mas. Pipo ini tak kasih keni. Tak sambung pipo lagi, tak kasih geni, ada pipo yang kita masukkan ke dalam sumur. Nek nutup sumur seperti ini, kalau nggak dikasih seperti ini, foto kalau ini petang-petangnya awal ini. Paham? Mas. Kalau sampai mungkin kalau saya cerita seperti ini, kalau sampai tidak percaya bisa dicoba. Bisa dicoba. Umpama awal dewi ini ditekek mati pora. Mati pora. Seperti inilah. Ini podo awake dhewe Mas. Nah di pipo ini biar bisa untuk pergantian udara. Ya awake dhewe. Ya kan? Iya. Jadi biar sumur ini kita tutup, airnya masih kita fungsikan. Kita salurkan ke kamar mandi. Kita sudah sama mesinnya di sebelah selatan di kamar itu. Apalagi yang di depan ada keran 3 yang kita keletkan tembok, itu air yang dari sini. Maka dari itu nanti kalau sampai kepingin membawa yang dari sini saya tidak melarang.
Tapi saya pesan, saudara kita di rumah kan punya keluarga. Apalagi saudara kita sudah pernah minum air yang dari sini. Emang sudah pernah minum air dari sini? Belum, Mas. Sampai sebelum disahkan, sebelum dikeceri, disuruh minum air enggak? Gimana? Yang sampai minum air yang dari sini dan air yang dari Gunung Lawu, Mas. Tak kasih tahu sampean. Gunung Lawu dari Sendang Derajat. Air dari Sendang Derajat dan air dari sumber-sumber peninggalan dari Yang Harjo Utomo jadikan satu, dimasukkan ke dalam kantong merah. Dicampur air yang diluruh sampean, entah air dari PDAM atau air dari sumur, baru dimasukkan ke dalam kantong. Kalau sudah penuh, baru biduan sudah kita yang tertua, ya berat. Jadi sampai nanti kalau kepingin membawa yang dari sini, makanya saya pesan, berhubung sampai di rumah punya keluarga, ya kan? Saya pesan air yang dari sini jangan diminum di jalan-jalan. Paham? Lah, mau menawa suatu saat mungkin ada keluarga yang sakit, keluarga yang sampean ada yang sakit, sampean ambil gelas diisi air yang dari sini setengah gelas. Yang sakit siapa namanya? Air ini baru didoani. Si doa ini sampean dewi-dewi menurut kepercayaan masing-masing. Nek sing agama Islam cukup diwacana Fatihah. Kalau sudah didoani dikasihkan keluarga sampean yang sakit, insya Allah sesudah minum air yang dari sini penyakit keluarga sampean nanti minggat. Amin. Amin. Dicoba, Mas ya. Sebenarnya sampean bawa air yang dari sini, yakin kalau tidak itu, Mas. Apalagi kalau nggak ada keluarga yang sakit. Kalau nggak ada keluarga yang sakit, keluarga sampean kalau nggak ada yang sakit, air yang dari sini jangan diminum. Padha harus diapayu sebelum hujan. Sadurunge awake dhewe lara wis siap obat. Jadi wong Esa Teratil kumpul ini seneng. Saya datang ke sini seneng. Karena apa? Tidak organisatoris, saya seneng. Itulah Esa Teratil. Mas ini ketua umum datang, ini pesawate, ini gini, yo ora budal-budal dhewe duwe-duwe dhewe. Nek mulai ninggali gitu. Ini satu hati, jadi jangan pasal lah gue golek sing aneh-aneh iki. Nek perlu golek iso ngilang ra iso balik ngene lho. Itu sejarahnya, Mas. Yang membangkang Esa Teratil itu munculnya Mas Imam almarhum. Ya ada lain-lain daerah. Tapi sekarang bareng wis gede nyuwap iki bener tingkat turu iki lihat. Masyaallah anak buah bibit gitu ini. Kalau saya, tapi kalau saudara ingin belajar silakan. Saya tidak mau ngelarang hak seseorang. Tapi itu bukan ajaran Esa Teratil. Wong jadi warga aja sebetulnya sulit. Kalau dulu betul-betul ditanting nek apik, disakesik baru dilatih. Ya mesti ae apik sik. Kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok. Lah sekarang golongan mau apa-apa dilatih, dikumpulne nek sakti terus nuntut. Kita ini kalau mau ngakoni ya saya, ya mungkin saudara sekalian tidak, ya. Enengi munjalu, eneng Esa Teratil ora nek sing ngerti. Saya termasuk orang ngerti. Saya salik nek sadar karo bareng, nek ora sadar karuwane padha barengi. Gitu. Jadi itulah Esa Teratil itu. Kalau saya, saudara mau belajar tingkat lurus silakan, tingkat telu silakan, tingkat 5 silakan, tapi mlebu ning kalangan Esa Teratil ndak. PN dhewe. PPN yuk, PPN dhewe. Ndak apa-apa. Anda belajar Mama Bling, ya silakan. Gitu. Belajar buat dibaca ora cerdas, ya silakan. Esa Teratil itu hanya memberi pelajaran keluhuran budi. Bukan memberi pelajaran yang neko-neko.
Nah sekarang saya ajarkan seluruh Indonesia. Nek melu Esatrati iki lho ajarane, nek ajaran liya melu silakan ning njaba pager. Itu aja. Jadi kita ndak ribut. Nek Esatrati nganti ora duwe murid metu kabeh njaba, ya ta? Kuwi standane Esatrati ora ana, tapi tidak akan mungkin. Siapapun lembaganya organisasi kalau memberi ajaran keluhuran budi itu pasti tetap ada dan selalu ngeremboko. Dan yang mengajaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik, ya, itu akan ada, tidak bisa. Sedangkan agama saja, dimanapun ada agama itu pasti ada intrik-intriknya, pasti. Segala sesuatu yang timbul, yang ada, pasti akan diikuti. Segala sesuatu yang pasti adalah menggerogoti. Yang menggerogoti itu dikatakan setan-setan itu. Nah kalau Esatrati digerogoti tingkat 2, tingkat 3, jurus lama baik, itu golongan-golongan setan-setan itu. Jadi tidak usah takut dengan setan-setan itu. Jadi itu sejarahnya. Ini aku mau percaya belak buat kotang wong-wongan ini aku. Karena saya terlibat, saya tahu persis. Saya pernah ditanya oleh orang Surabaya. Saya kaget, dia tanya, masa sih? Apa? Kenapa deh? Mas Iman itu yang mengesahkan tingkat 2, tingkat 3 siapa? Masalah. Bagi saya tidak pernah saya akan tanya gitu. Tanyanya kalau lagi saiki sudah almarhum. Nek ndak almarhum dulu, mesti saya laporkan, Mas niki takon niki menan jawab dewi. Nah saya itu, bagi saya lah tabu yang sudah tidak ada ya tidak ada. Saya menerima ini ya begini. Kene takon neko-neko rasa takon ya sing ngene iki, gelem nampa ngene iki ya sing ngene iki. Bagi saya begitu. Terpaksa saya cerita. Beliau mendapatkan pelajaran di sini tapi disahkan karena orang Esatrati, ya dia Esatrati. Dah mau apa? Menengkep-lakep. Beliau berpikir kalau Mas Iman disahkan oleh Esa. Kalau kecamatan disahkan Esa, dia masih bengok memampu sepangat sake Esa. Enggak. Mas Iman tetap menghargai Esatrati. Itu yang ada. Tekon zaman dia tak cerita nih. Karena saya ikut desa itu mulai tahun 59 dan tidak pernah berhenti.